Oke, sebenarnya kami nggak mau bahas ini ya. Ya, karena ini tuh udah terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, ini soal Hugo Samir yang kembali berulah. Dan yang terbaru ini katanya memukul pemain Persib U20 di ajang EPA. Kami pribadi awalnya berpikir ya udahlah ya, toh dia ini kan masih ababil alias ABG labil yang emosinya pun ikutan labil. Tapi karena banyak yang minta kami buat membahas ini, ya udahlah kami akan coba kasih pandangan aja. Meskipun kami sendiri nggak tahu banyak nih soal Samir ini ya. Yang kami tahu Hugo Samir ini tuh lahir di Surabaya tahun 2005 silam. Ayahnya ya kita tahu lah, Jackson F. Tiago, mantan pemain dan pelatih Persebaya dan pelatih timnas juga asal Brazil. Dan ibunya bernama Nadira Bajamal. Lalu apa yang menyebabkan Hugo Samir ini jadi temperamen seperti ini? Padahal secara latar belakang Samir ini anaknya pendiam loh, apalagi dia ini seorang penghafal Al-Quran alias Hafiz Quran. Tapi kenapa sifatnya kok jadi seperti ini ya? Karena ini bukan kejadian pertama kali. Di tahun 2021 silam, Hugo Samir pun sempat dihukum PSSI selama setahun lantaran menendang wasit. Kala itu di ajang EPA 2021 yang saat itu Hugo Samir ini memperkuat Bayangkara FC U18. Lalu dia pun di kartu merah saat di timnas di ajang ASEAN Cup 2023 kemarin karena memukul pemain Uzbekistan. Lalu apa sih penyebab utama Hugo Samir jadi seperti ini? Ada yang bilang ini akibat sejak kecil Hugo ini kenyang dengan bulian. Ya kita tahulah di Indonesia apalagi di daerah yang berkulit bukan hitam, tentunya anak-anak kecil itu akan aneh jika melihat anak berkulit hitam. Jadi ada kemungkinan, ingat kemungkinan ya, sejak kecil Hugo Samir ini banyak yang ngebully atau dibully teman-temannya. Tapi lantaran Hugo Samir ini orangnya pendiam, akhirnya dipendem lah. Tapi kenapa baru sekarang meluap? Kalau dibilang sejak kecil dia ini kenyang bulian lantaran berbeda warna kulit, lalu gimana dengan Iqbal Gwijangge? Iqbal juga berkulit hitam, tapi dia juga lahir di Sumedang dan hingga saat ini justru menjadi sosok yang paling kalem di timnas U17. Nah, kenapa Hugo Samir seperti ini? Apa ini ada hubungannya dengan klub? Nah, kalau hubungannya dengan klub, kami jadi ingat insiden Rifat Barasabesi yang main di Borneo FC dulu ya saat lakukan aksi horor pada pemain Persib Ardi Idrus. Saat itu banyak banget orang yang mencaci tindakan Rifat, tapi justru dibelain oleh bos Borneo FC Nabil Hussein yang bilang sepak bola itu keras. Padahal sebelum ke Borneo FC, Rifat Barasabesi ini pemain yang santun loh. Di Persikabo dia juga jarang lakukan aksi kasar dan sekarang di Arema pun dia normal lagi. Lalu apa ini ada hubungannya dengan di ajaran klub nih? Sebab ya Hugo Samir ini kita tahu lah sekarang main di Borneo FC. Soalnya kita juga tahu, sama-sama tahu lah bos Borneo FC ini tuh anti banget dengan yang namanya Persib. Tapi kan ini semua tuh cuma asumsi loh ya, entahlah benar atau enggak. Yang penting kami udah coba buatkan asumsi kami, dan silakan itu nilai sendiri, statement kalian sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Riasport. Seperti biasa, selain berita yang udah kami tampilkan di awal segmen, kita juga masih punya beberapa berita dari tim-tim Liga 1 dan Liga 2, terutama soal transfer. Wow, ini makin rame ya. Cuma di sini kami mau disclaimer sebentar nih. Bagi yang belum ngerti soal transfer, kalau ada kata-kata rumor, deal, itu jangan terlalu dianggap serius ya. Sebab dalam dunia sepak bola, jangankan yang masih rumor, yang sudah deal 80% saja itu bisa batal. Kenapa demikian? Sebelum mencapai kesepakatan 100% dan diumumkan oleh pihak yang berwenang atau mungkin di sini pihak klub ya, itu masih bisa dibajak atau bisa istilahnya bisa disikut lah sama tim lain. Nah, itu pun yang terjadi di bursa transfer. Makanya ketika ada rumor-rumor pemain yang sudah katanya deal 80%, 90%, tapi kok ternyata pindah ke klub lain, ternyata direkrut klub lainnya. Karena itulah dalam dunia sepak bola seperti itu ya. Jadi pintar-pintarlah mencerna berita, oke? Ya, semoga saja ini bermanfaat ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua ada rumor yang transfer yang tengah terjadi di Liga 1 dan Liga 2 saat ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar setiap kami upload berita kalian duluan lah yang mendapatkan notifikasinya.
like, share, dan juga komennya. Dan ini tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ya. Inilah video Reasport selengkapnya. Dari PSIS secara mengejutkan justru mengizinkan laga antara PSIS versus Persija di pekan terakhir putaran pertama Liga 1 dihadiri supporter tim tamu. Ya, para Jackmania resmi diberikan izin datang ke Jatidiri. Bahkan disediakan tiket resmi oleh Panpel PSIS. Apa yang dilakukan tim PSIS ini seolah mengindikasikan jika mereka ini sudah jengah dengan larangan supporter away. Jadi istilahnya daripada tetap didenda sebab pasti akan ada supporter away sementara yang datang itu belum tentu beli tiket asli, ya udah mending dibebasin aja sekalian. Toh sama-sama didenda juga kan. Tapi tentu yang terjual tiketnya justru akan lebih banyak dan mungkin bisa menutupi denda, gitu kan? Betul juga sih pemikiran klub ini. Kalaupun dilarang, tetap aja supporternya pasti datang, tapi belinya tiket ilegal. Sementara klub pasti nggak dapat pemasukan dong kalau para supporter ini datangnya beli tiket ilegal. Denda mah tetap denda. Ya mending diresmiin aja sekalian. Good job sih apa yang dilakukan tim PSS ini. Ya emang harus gitu, harus resmi. Kalau resmi kan bisa kerjasama dengan polisi. Jadi polisi pun bisa mengawasi. Kalau sembunyi-sembunyi, terus ada supporter yang ribut, ada supporter away terus ribut, ya Polri mah lepas tangan. Karena salah mereka sendiri, kenapa datang? Nah kalau gini kan aman, polisi juga bisa bertanggung jawab. Ya ini sekaligus sentilan juga sih buat PSSI. Klub juga lama-lama juga jengah dengan aksi busuk LIB dan PSSI. Larang supporter away, tapi dia jual tiket dan supporter away tetap datang. Untungnya kan double tuh LIB dan PSSI, sementara klub mencret. Nah, buat klub lain boleh tuh ikutin cara PSIS asal resmi lu ya, ada kerjasama atau izin dari kepolisian. Nah, biar tahu rasa tuh LIB, ngibulin orang mulu sih. Tim Liga 2 Malut United ternyata yang jadi pemenang untuk bisa mendapatkan gelandang Persebaya Alwi Slamet. Alwi diperkenalkan di akun Instagram Malut United. Malut United mengalahkan tim Persija, Bali United, dan Persib Bandung yang juga meminati Alwi. Selain Alwi Slamet, kemungkinan Wawan Febrianto yang baru saja dilepas oleh PSS Semarang pun kemungkinan akan bergabung dengan tim ini. Wah, makin solid nih. Tapi kalau Alwi ke Malut United, terus Hidayat kemana ya? Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak akhirnya angkat bicara soal banyaknya rumor di Persib tentang pemain yang akan dilepas dan pemain yang akan direkrut. Menurut Hodak, memang banyak pemain Persib yang diminati oleh klub lain dan kabarnya sudah negosiasi dengan klub lain. Tapi setelah Hodak tanya pada satu persatu para pemain Persib ini mengaku nggak ada satupun yang ingin pindah dari Persib. Maka jika dengan begitu ini artinya Hodak tetap tidak akan belanja sama sekali di jendela transfer ini. Ada beberapa klub yang tertarik pada pemain kami, tapi ketika saya bicara dengan pemain, tidak ada satupun pemain yang meminta untuk pergi. Jadi ketika pemain tidak mau pergi, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ujar Boyan Hodak. Sementara itu, Levi Madinda pun akhirnya buka suara soal nasibnya di Persib. Sempat tersiar kabar jika manajemen Persib tawarkan kontrak pada dirinya, tapi menurut Levi itu sama sekali tidak benar. Sebab menurut Levi, hingga sejauh ini tak ada pembicaraan apapun antara dirinya dengan manajemen Persib. Levi mengaku sebagai pemain dirinya tak masalah main dimanapun meskipun dirinya ingin tetap berada di Persib. Tapi itu semua tergantung pelatih dan manajemen. Saya tidak tahu nasib saya sebab sejauh ini belum ada sama sekali pembicaraan dari manajemen kepada saya. Jika ditanya apakah saya ingin tetap di Persib, tentu saja. Sebab sebagai pemain saya hanya bertugas berikan yang terbaik pada tim dan membantu tim ini. Soal kontrak itu urusan pelatih dan manajemen, ujar Levi Madinda. Nah, sekarang udah jelas ya, berarti yang kemarin itu yang rumornya katanya Levi ini ditawarin kontrak sama manajemen Persib ini apa ya? Ini cuma kata-kata bualan atau cuma baru sebatas rencana ya?
Ya, terlepas dari itu semua, kita sama-sama tahu lah, Persib itu kan tim elit tapi pelit. Persib itu anti banget dengan yang namanya, kamu main jelek, kami putus kontrak, ini uang kompensasi kontrakmu. Nggak begitu banget tuh kalau Persib, nggak kayak gitu. Persib itu nggak bakalan putusin kontrak pemain kalau bukan pemainnya itu yang ngundurin diri. Kecuali pemain itu ngebangkang ke klub dan pelatih, baru deh dibuang. Ya kayak kasusnya Boyan Malisik gitu. Kan kontraknya Boyan Malisik itu kan belum habis di Persib, tapi udah dibuang lantaran si Malisik itu selek sama Rene Albert. Dan Rene Albert ngadu deh ke manajemen, yang akhirnya Malisik pun dibuang. Ya sama kayak kasusnya Haryono dan Omid. Jadi kalau Boyan Hodak nggak minta pemain atau Boyan Hodak ini nggak buang pemain, ya manajemen mah anteng-anteng aja. Tapi bukan cuma Persib sih, hampir semua klub juga kayak gitu sih. Tapi ada tuh klubnya yang nggak mau ngikutin kata pelatih, ya kayak Persija gitu. Pelatih mintanya anu, manajemen ogah mulu. Dan inilah hasil polling para bobotoh tentang Levi Madinda dan Tyrone Delvino. Nah, sementara ini sih 67% bobotoh ini meminta Levi ini stay di Persib. Tapi ya ini tergantung dari manajemen Persib loh ya. Dari Persikabo, kabar mengejutkan datang dari Persikabo. Aji Santoso diketahui akan melepas semua pemain asingnya, alias 6-6-nya dilepas semua cuy. Aji emang pernah bilang akan merombak 70% skuad Persikabo, tapi nggak nyangka juga bakalan lepas semua pemain asingnya. Ya meskipun ini belum diumumkan secara resmi. Oke, kita rekap dulu ya, siapa aja sih yang udah dirumorkan ke Persikabo untuk menggantikan 6 pemain asing ini. Yang pertama Kainoa Baile, slot asing ASEAN, akan digantikan oleh Miat Kaungkan asal Myanmar. Yang kedua Nikola Kovacevic asal Serbia, digantikan oleh Christian Orosa asal Andorra. Yang ketiga Kaizu Yamazaki asal Jepang, akan digantikan oleh Sho Yamamoto. Yang keempat Rafael Conrado asal Brazil, akan digantikan oleh Caca Basilia asal Brazil juga. Yang kelima Pedrinho asal Brazil, yang digantikan oleh Pedro Augusto asal Brazil juga. Yang keenam Jose Varela asal Pantai Gading, yang kemungkinan akan digantikan oleh Paulo Victor. Ya sejauh ini sih baru itu ya rumor yang santer di Persikabo. Soal benar apa enggaknya kami pun nggak tahu, cuma pihak Persikabo dengan Aji Santoso doang yang tahu ya. Dari Dewa United, Dewa United resmi akan membajak J Valente dari Persebaya. Z sendiri saat ini dikabarkan sudah capai kata 80% setuju gabung dengan Persija Jakarta. Tapi ingat, kalaupun 80% ini masih bisa batal loh ya. Sebab jika ada yang nawar lebih tinggi, maka tim itulah yang akan mendapatkan. Dewa United sendiri mengaku nggak pakai istilah pinjam-pinjaman, tapi nebus kontrak ke Persebaya cuy. Bahkan plus kompensasi gaji dan tetek ngeknya Z di Persebaya pun kabarnya akan dilunasi oleh Dewa United. Sekarang tinggal keputusannya adalah di tangan Z Valente itu sendiri, apakah setuju atau tidak. Selain itu, Dewa United pun resmi menarik pulang pemain abroad di Malaysia, Nathanael Sringoringo. Nathanael sejatinya emang pemain Dewa United, tapi kala itu klub Penang FC di Malaysia ini nebus kontrak Nathanael ke Dewa United. Malah tapi nggak digaji, ya udah akhirnya ditarik lagi ke Dewa United. Di sisi lain, masa peminjaman bek asal JDT Junior Esdal pun akan segera berakhir di Desember ini. Sementara Dewa United kabarnya sih kurang puas nih dengan Esdal. Maka dari itu, slot ASEAN kemungkinan akan kosong nih. Nah, kira-kira siapa ya pengganti Esdal? Sejauh ini sih ada beberapa kandidat nih yang mungkin bisa bergabung dengan Dewa United. Ada Oliver Bias dari Persija, Simon Lingbo dari Persik Kediri, dan Daisuke Sato dari Persib. Kira-kira yang mana nih yang akan ke Dewa United? Oke, mungkin itu aja dulu ya. Sebenarnya sih rumor transfer masih banyak, cuman ya itulah yang namanya rumor ini kalau kebanyakan juga
takutnya muntah, karena namanya rumor itu ya nggak bakalan ada habisnya, kecuali yang udah resmi itu baru enak ya. Kalau berlebihan itu juga nggak enak juga sih. Jadi ya, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riyad Sport. Terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyad Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.